Ya, ingat, badai pasti berlalu. Ya, kita memang tidak bisa menghentikan badai. Kita hanya bisa menunggu badai itu selesai. Ya, gitu ya. Terus tetap tanamkan apa yang kita dapatkan saat ini. Itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Ya. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa yang akan datang, mungkin masa tua kita, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari borgol anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan bosan lihat saya, ya, karena saya akan terus memotivasi Anda. Biar apa? Biar Anda itu selalu mendengar sesuatu hal yang membangkitkan semangat Anda. Begitu. Ya. Tontonan-tontonan Anda itu harus yang mengandung sugesti positif. Ya, yang tidak menakut-nakuti. Oke? Yang baru bergabung silakan Anda subscribe. Kalau nggak subscribe, dosa Anda nanti. tidak. Saya tidak memaksa, ya. Gitu ya, pokoknya jangan bosan melihat saya, karena wajah saya itu tidak pantas untuk dibosani begitu, karena saya terlalu ganteng. Gangguan telinga maksud saya. Ini apa namanya, sebelum kerja saya memotivasi Anda, saya teringat sama Anda, ya. Karena apa? Saking rindunya saya sama Anda semua. Oke, pembahasan kali ini adalah tidak kuat berdiri, kaki terasa berat, ya. Terus bahkan kaki terasa ringan atau ngambang begitu. Terus kaki terasa ada yang mengalir, ya, ada yang mengalir dan sebagainya. Pokoknya Anda tahulah pasti itu, saya yakin, ya. Itu kalau saya ungkapkan, saya sampai sekarang juga susah untuk mengungkapkan rasanya bagaimana, ya. Susah untuk mengungkapkan, gitu. Jadi begini, ya, tidak kuat berdiri, atau bukan tidak kuat berdiri, belum kuat berdiri, ya, belum kuat berdiri. Bukan jangan jorok loh, ya, ini nggak jorok loh, maksudnya bukan burungnya yang belum kuat berdiri. Memang saya yakin sih, kalau Anda alami anxiety, psikosomatis, asam lambung, saya yakin burung Anda itu belum kuat berdiri, ya, belum kuat berdiri, paling berdiri hanya setengah. Sembunyi di semak-semak pasti burung Anda itu. Harusnya pagi itu bangun, ya, burung itu pagi itu bangun. Tetapi itu tidur saja gitu, ya. Bukan itu yang saya maksud, ya. Yang saya maksud di sini adalah ketika Anda berdiri, ya, apalagi berdiri lama terus diam kayak saya ini. Saya kalau berdiri apel itu kan harus tanpa gerak. Nah, di situ, masya Allah, subhanallah, sensasi itu berdatangan. Seperti apa? Kalau berdiri begini, ini Anda tonton sampai habis, ya, biar Anda nanti tidak banyak tanya-tanya, gitu. Ya, bertanya boleh, ya, di luar topik silahkan, ya. Tetapi jangan bertanya yang apa yang saya bahas. Makanya jangan Anda skip, begitu, ya. Gitu. Kalau saya itu kan berdiri itu kalau apel harus tegak, terus tanpa gerak, ya. Kalau gerak nanti dimarahi saya kan, gitu. Wah, itu terasa, rasanya itu kepala kayak bergerak, entah, ya, yang saya lihat itu kayak ada yang gerak begitu, ya, pokoknya bergerak terus kayak kayak mau jatuh, ya, kayak mau tersungkur begitu, terus gelisah terus gini, toleh itu nih, gelisah, ya. Itu saya yakin Anda
mengalami itu ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Gini ya, ini solusinya sebenarnya memang agak susah ya, agak susah karena dibutuhkan yaitu keyakinan gitu. Nah, menimbulkan keyakinan ini yang kadang saya aja itu susah begitu ya. Wah, nanti karena begini, misalnya setiap mau berdiri itu mikirnya gini, wah saya kuat enggak, saya kuat enggak, saya kuat enggak gitu. Nah, lah nanti itu sudah terekam di sini, kuat enggak, kuat enggak, kuat enggak. Akhirnya dalam keadaan berdiri rekaman itu diputar lagi. Nah, akhirnya enggak kuat, sensasi itu datang semua, entah kakinya yang bagaimana ya, gini-gini ya, begitu. Terus apa namanya, kalau berdiri itu terasanya itu pokoknya terus kayak seperti tidak nyata begitu ya. Saya susah mengungkapnya, Anda pasti tahu lah gitu ya. Terus solusinya bagaimana Pak? Nah, solusinya yaitu dibutuhkan keyakinan gitu ya. Dibutuhkan sebuah keyakinan dan melatih sedikit demi sedikit. Saya itu sekarang efek dari psikosomatis itu kadang kalau saya berbicara suka kebilak-bilak, suka kayak orang Bali kalau batuk saya bilang batok gitu ya, maaf ya, orang Bali kan gitu ya. Gitu. Jadi dibutuhkan keyakinan. Saya dulu itu kalau melatih itu berdiri tetapi sendiri ya, sendiri. Jadi berjemur sambil berdiri sendiri ya. Nggak ada beban kalau sendirian. Tetapi kalau apel itu kan ada beban, nanti takutnya nggak kuat. Saya malu dong, apalagi ada instansi samping ya. Malu dong, masa polisi nggak kuat berdiri kan gitu ya. Itu ada beban. Tetapi kalau kita berdiri sendiri, misalnya begini di sawah atau di rumah latihan berdiri, itu saya lakukan terus itu dulu itu. Saya lakukan terus berdiri, saya meniti itu, saya kasih menit tanpa gerak. Terus setelah itu saya gerak-gerakkan ya. Memang timbul itu sensasi, ternyata timbul juga walaupun berdiri tidak ada orang, berdiri sendiri itu tetap timbul sensasi itu ya. Ternyata timbul juga. Nah, disitulah kita harus mau melatihnya, begitu ya, melatihnya. Nah, setelah Anda melatihnya, dan latihan ini tidak waktu yang singkat ya. Saya lama melatih untuk berani berdiri apel. Itu lama saya melatihnya itu, ya, sehingga saya mempunyai keyakinan. Saya harus yakin begitu, ya. Pertama, setelah saya latihan itu, saya langsung ingin berdiri di apel. Saya yakin, saya nggak mikir apa-apa, yakin saya. Diri. Jarak 10 menit, teringat saya, kan ada terasa goyang gini. Wah, langsung cemas saya itu, keringat keluar semua. Wah, langsung teman saya di samping itu, Mas, itu keringatmu keluar semua, itu kenapa kamu? Mau pingsan kamu? Ya ini kayaknya saya mau pingsan ya, bilang gitu. Saya ditarik oleh propos, langsung digandeng itu, malu saya sebenarnya, digandeng, terus saya duduk. Wah, rasanya tuh nggak karuan memang ya, betul itu. Padahal saya itu udah yakin, tetapi di saat berdiri itu terasa ada gini sedikit itu atau kaki gini, perasaan itu kemana-mana, keringat keluar semua, begitu ya, itu ya. Tetapi saya melatihnya terus-menerus dengan keyakinan ya, apapun sensasinya saya akhirnya bisa cuek, biarinlah. Akhirnya ya itu sampai sekarang alhamdulillah kalau berdiri dalam waktu 45 menit tanpa gerak itu sudah kuat. Tetapi kalau 1 jam tanpa gerak itu kadang saya masih teringat, wah ini nanti kalau saya kambuh lagi gimana gitu ya. Saya harus jujur itu ya, itu masalah berdiri itu solusinya. Terus bahkan kaki terasa berat ya, ini juga banyak dikeluhkan, kaki terasa berat. Nah, padahal mungkin Anda saat ini ya berat badannya ideal, mungkin ya ideal, tetapi berdiri itu kayak berat. Nah, itu bagaimana solusinya? Ternyata berdiri kaki terasa berat itu, atau jalan itu terasa berat kaki, itu ternyata solusinya mudah, tetapi juga harus sabar. Begitu. Apa solusinya, Pak? Saya pernah melatihkan pelenturan saraf yang begini ya, yang kaki diluruskan gini, terus kita begini sampai bisa mencium ini. Itu Anda lakukan terus, begitu ya. Anda lakukan terus, latih ya, pagi maupun sore. Tapi jangan Anda paksa ya,
belum bisa ini Anda paksa gini, nanti jarum semua kalau orang Jawa gitu ya. Kalau saya udah bisa gitu ya, itu kaki berat. Terus kaki terasa ngambang kalau jalan, terasa ringan, kayak belum gerak tapi sudah gerak. Nah, dan itu pun susah saya ungkapkan itu ya, susah saya ungkapkan. Ada yang merasakan pasti tahu lah itu. Jalan itu kayak ada yang dorong, kayak ada yang angkat kaki, dek gitu. Itu sama ya, solusinya sama, yaitu lakukan pelenturan itu ya. Bisa Anda angkat kaki Anda begini, luruskan terus gitu aja sudah ini ya. Terus pelenturan di kaki gitu ya. Terus kalau Anda tiduran itu spring bed Anda atau tempat tidur Anda itu biasanya kan mepet tembok. Nah, itu kaki Anda itu Anda posisikan menempel di tembok, jadi sekitar 45 derajat atau mungkin bisa 90 derajat Anda lakukan itu selama sekuat Anda. Nanti kan kayak itu ada seperti mengalir ke mana, ke arah sini gitu. Nah, itu setelah itu nanti Anda geser, lepas, tidur seperti biasa gini. Nah, nanti kaki Anda akan terasa rileks ya, kayak ada enak begitu. Coba ya Anda lakukan itu ya. Nah, makanya tonton sampai habis ya, ini karena ilmu ini sebenarnya ilmu temuan saya ya, ilmu temuan saya sendiri ini begitu untuk mengatasi itu. Terus apalagi tadi, kaki terasa berat ya, terus terasa ngambang, terasa ringan itu. Terus sekarang kaki yang terasa ada aliran ya, terasa mengalir ya, terasa ada yang bergerak mengalir gitu. Nah, ini yang agak susah. Saya pun setelah pelenturan itu sudah kuat berdiri, terus sudah kuat jalan, itu kaki kayak ada yang mengalir jeret gitu. Itu saya nggak bisa ya. Saya lakukan pelenturan masih aja begitu. Akhirnya saya berobat ke dokter saraf, dikasih obat ya, selama 1 bulan hilang, alhamdulillah, sampai sekarang hilang ya, tidak mengalir, tidak ada rasa mengalir itu ya, alhamdulillah, itu hilang begitu ya. Jadi kalau Anda kakinya ada yang terasa mengalir, silakan Anda konsultasi dengan dokter spesialis saraf. Nah, itu ada obatnya gitu. Karena apa? Channel saya tidak anti obat, tidak anti dokter gitu ya. Terus apalagi tadi? Nah, ini yang menjadi momok juga, yaitu apa? Ketika kita sholat ya, atau jalan, sholat dulu lah, kita sholat itu kaki kok terasa lemes, kayak nggak bertenaga gitu saat kita sholat itu. Kenapa bisa itu? Akhirnya perasaan itu takut kemana-mana, gemeter, keringat keluar semua. Akhirnya saya itu terus terang menghentikan sholat itu. Akhirnya saya sholat sama duduk. Tetapi dalam keadaan sholat sambil duduk itu masih itu rasa takut. Nah, ini kenapa nih saya? Ini kenapa? Wah, jangan-jangan saya kabur, panik attack, jangan-jangan ini. Nah, itu ya, itu. Ini yang agak susah ya, tetapi bukannya tidak bisa dilatih, bisa, nanti saya berikan solusi. Terus Anda jalan, misalnya jalan kan, itu kan kadang kaki terasa berat. Ada juga kadang saya mengalami itu jalan dekat itu kaki lemes, kayak nggak bertenaga. Akhirnya pikiran itu sudah kemana-mana begitu. Nah, itulah. Jadi solusinya apa, Pak? Nah, ini kalau tiba-tiba lemes itu jangan Anda paksa ya. Misalnya Anda jalan, terus Anda tiba-tiba kakinya kok terasa lemes. Kalau Anda paksa jalan, nanti itu pikiran Anda justru kemana-mana. Nanti kalau ada sempoyongan ini, nanti Anda akan menimbulkan trauma lagi. Langsung duduk saja ya, walaupun di tempat umum. Saya begitu ya, luruskan kaki Anda sambil lentur-lenturkan begini ya, begitu. Nah, itu aja terus, pokoknya terus, atau begini ya. Nah, yang mencium itu lah, itu Anda lakukan terus. Nah, ini jadi memang harus sabar untuk kaki ini ya, tidak kaki saja sih, nanti saya akan bahas yang lain. Ini khusus kaki begitu ya. Itu emang aneh-aneh saja sakit ini, padahal kita hanya merasakan misalnya 1 titik lah di badan kita merasakan gini, itu mikirnya sudah ke lain-lain, akhirnya berakar-akar kuadrat ya, berlipat-lipat pikiran kita. Nah, itulah berarti ini tandanya adalah sakit pikiran begitu ya.
Kok kenapa bisa terjadi kayak begitu, Pak? Nah, ini yang menjadi persoalan. Pasti Anda bertanya itu. Saya sudah tanyakan ke dokter, ya, sambil saya membaca-baca buku, ya, baca buku. Dan begini ya, orang dengan penderitaan anxiety, psikosomatis maupun asam lambung itu pikirannya kacau. Kalau pikiran kacau, otak itu menjadi tegang, ya. Dan otak tegang ini, saraf-saraf akhirnya ikut tegang, pembuluh darah menyempit, ya, kaku semua saraf-saraf itu, ya akhirnya peredaran darah itu nggak lancar. Terus peredaran suplai oksigen ke otak juga tidak lancar. Nah itu makanya saya ciptakan yang namanya pelenturan saraf gitu ya, pelenturan saraf. Ya itu Anda harus lakukan. Atau Anda bisa jalan kaki. Jalan kaki tetapi jangan dipaksa, olahraga ringan saja lah ya. Jangan olahraga yang berat ya. Olahraga ringan dulu. Karena nanti pemulihan fisik itu sudah. Yang penting Anda perbaiki psikis Anda. Nah, untuk pemulihan fisik itu nyantai saja. Nanti akan kembali sendiri seiring latihan kita ya, kalau fisik gitu. Tapi kalau psikis ini ekstra keras ya, gitu. Ya untuk mengembalikan trauma-trauma ya, baik trauma masa lalu, terus trauma waktu kita alami panic attack, trauma saat merasakan sensasi, itu saya yakin itu susah menghilangkan itu, tapi bukannya tidak bisa dilatih. Latihan bisa ya, itu ikuti video saya ya, lihat video saya yang dulu-dulu itu ya, gitu. Kalau saya bisa, insya Allah Anda juga bisa ya. Saya tularkan ilmu saya ini semuanya ya, itu ya, semangat ya. Solusinya sudah saya kasih semua. Dan Anda kalau mau bertanya ke topik yang lain, monggo silahkan ya, tanya saja, saya jawab ya. Tanya di kolom komen, saya akan menjawab. Saya malah banyak tantangan, kalau banyak yang bertanya itu adalah tantangan buat saya untuk menjawab gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat ya. Ingat, badai pasti berlalu ya. Kita memang tidak bisa menghentikan badai, kita hanya bisa menunggu badai itu selesai ya, itu ya. Terus tetap tanamkan apa yang kita dapatkan saat ini, itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu ya. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa yang akan datang, mungkin masa tua kita, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Makanya kalau Anda sudah terlanjur menanam benih-benih yang tidak unggul ya, mulai sekarang tanamkan benih-benih yang unggul, yang bermanfaat, biar kita bisa menikmati di hari yang akan datang gitu ya. Itu perlu Anda catat. Nah makanya saya mengajarkan yaitu olah rasa, yang di sana ada yang namanya introspeksi diri gitu ya. Introspeksi diri, selalu kita mengakui, wah saya dulu begini, oh ini ya, udah, saya akan perbaiki, saya akan menjadi orang yang lebih baik, gitu, ya itu, nah, itu pesan dari saya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.